Selamat pagi Bapak Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Masya Allah. Hari ini Miss Erni berdiri di sini mohon izin untuk mendiseminasikan terkait tentang aset, di mana manfaat yang untuk kita jika kita mengetahui tentang aset ini, yang pertama adalah pengetahuan untuk guru. Jadi sebisa mungkin kita tahu aset apa saja yang ada di sekolah kita, sehingga itu bisa kita gunakan semaksimal mungkin untuk melakukan dan menunjang kegiatan pembelajaran siswa. Gitu ya Bapak Ibu. Untuk yang kedua, manfaatnya bisa juga digunakan untuk PPDB. Biasanya saat kita menjadi panitia atau ada calon wali murid yang bertanya, nah, itu ya. Jadi kita bisa menjelaskan, oh keunggulan dari sekolah kita tuh apa sih sebenarnya? Nah, itu bisa dijabarkan melalui aset ini. Nah, nanti linknya Miss Erni share di grup. Jadi Bapak Ibu semuanya tahu apa saja sih yang ada di sekolah SMA Islam Terpadu Al-Makkah. Begitu ya Bapak Ibu ya. Di sini yang pertama ada yang akan kita bahas adalah aset SMA Islam Terpadu Al-Makkah, di mana sekolah kita beralamatkan di Jalan Peta Selatan nomor 1 RT 7 RW 3 Kalideres, Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat. Biasanya Biasanya kita ditanya alamat ya, kita sendiri bingung alamatnya di mana gitu ya. Jadi ini alamat kita Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya ada wali murid yang tanya, alamat sekolahnya di mana ya Bapak Ibu gitu. Nanti bisa dikasih tahu alamat kita ada di mana. Nah, aset. Aset itu sebenarnya apa sih? Aset itu sumber daya dengan nilai ekonomi yang dimiliki atau dikendalikan oleh individu, perusahaan atau negara dengan harapan akan memberikan manfaat di masa depan. Jadi segala sesuatu nih yang ada di SMA dari pertama kita berdiri ya, kita mulai merintis nambah apa saja aset-aset sekolah yang bisa bermanfaat di masa depan baik untuk kita maupun untuk siswa. Aset yang dimiliki sekolah sebagai basis utama pengembangan program sekolah. Ini tidak dipungkiri Bapak Ibu ya, saat kita belajar saja di sekolah ya, saat mengajar di kelas kita butuh semua fasilitas yang ada di dalam kelas yang menunjang saat kita menyampaikan materi ke anak-anak, gitu ya. Nah, aset itu terdiri dari dua macam Bapak Ibu. Ya, yang sering kita dengar adalah sarpras ya. Nah, prasarana itu adalah aset yang bergerak, tapi aset yang bergerak itu namanya sarana. Nah, ada 7 aset modal utama Bapak Ibu. Yang pertama adalah modal manusia. Yang pertama adalah kepala sekolah kita. Nah, kepala sekolah kita Bapak Ibu, Ibu Sri Hartati SSI MPD. Beliau adalah KS Sekolah Penggerak. Jadi belum banyak di daerah Jakarta Barat ya yang sudah berlabel sekolah penggerak. Nah, salah satunya adalah sekolah kita SMA Islam Terpadu Al-Makkah, dan kepala sekolah kita sudah lolos menjadi kepala sekolah-sekolah penggerak. Nah, beliau adalah guru profesional, juga guru berpengalaman yang sudah tidak perlu ditanyakan lagi bagaimana kompetensinya, dan beliau juga aktif berorganisasi baik di dalam maupun di luar sekolah. Ya, jadi Bapak Ibu kalau ditanya kepala sekolahnya siapa? Nah, inilah selengkapnya dan detailnya gitu ya. Selanjutnya, nah guru-gurunya Bapak Ibu. Nah, kita ada di lulusan S1 dan S2 baik dalam dan luar negeri. Kemudian ada guru profesional, beberapa dari kita sudah memiliki sertifikat pendidik gitu ya. Beberapa guru ahli di dalamnya termasuk guru ahli itu apa saja? Tilawati, tahfiz, dan ekskul gitu. Selanjutnya, Miss. Nah, yang kedua tadi di input kita menerima dari SMP baik negeri maupun swasta. Juga kita menerima yang bukan SMP, misal MTS atau dari pondok pesantren ya. Kemudian yang kedua, nah anak-anak kita ini alhamdulillahnya datang dengan bakat dan minat yang luar biasa sehingga mereka punya prestasi di berbagai bidang. Nah, ada seni, olahraga, dan mata pelajaran. Selanjutnya, output kita, ya, yang tadi inputnya seperti itu, potensinya yang luar biasa, nah outputnya sudah lari ke perguruan tinggi negeri maupun swasta, serta kedinasan. Nah, salah satunya ada di sini ya, kemarin ada Bapak juga yang mewakili, mendampingi, juga membimbing siswa ya Bapak Ibu, untuk ke kancah internasional, gitu ya. Dan juga di nasional ya, sama Miss Kurni ya, pas saat lomba tari gitu. Lanjut Miss.
Nah, ini juga kita ikut masuk ke FLS 2N dan juga O2SN. Alhamdulillah ada yang menang juga. Nah, ini yang kemarin terakhir update-nya, siswa kelas fase E2 atas nama Viara, dia juara 2, juara 3 lomba fotografi Bapak Ibu. Tapi yang yang tidak diselenggarakan di sekolah ya, tapi di luar sekolah gitu. Jadi kompetitifnya luar biasa. Lanjut, Miss. Oke, alumni SMA IT Almaka tadi yang sudah saya sebutkan ya, sudah ada yang ke PTN, kemudian ada yang ke PTS dan juga ada yang ke kedinasan. Contohnya, ini ada Dea Rinalda, alumni pertama. Ya, Bapak Ibu mungkin ada yang baru kenal dan baru lihat, sudah masuk ke kepolisian di Polwan di Lampung. Kemudian kemarin yang sudah sharing juga ke teman-temannya di kedinasan, dia sekarang di kedinasan penerbangan. Kemudian anak yang namanya Anisha Fitri ya, dia juga alumni pertama ya, alumni pertama anak kita, anak pertama kita, dia sudah lulus kedokteran, saat ini sedang bertugas di rumah sakit. Selanjutnya ada yang kemarin juga sudah sharing, ini yang bagian tengah, Abrizal Gimnastian, absen nomor 1, alumni yang ya, beliau sudah saat ini masih berproses sebagai mahasiswa keperawatan
Jadi bisa tahu nih apa aja yang dibutuhkan data ya, data puskesmas yang terkait dengan sekolah kita. Kemudian selanjutnya kerjasama dengan kepolisian, kemudian kerjasama dengan PGRI ya, 3 bulan sekali kita merasakan manfaatnya. Kemudian kerjasama dengan KPU Jakarta Barat yang kemarin baru banget ya, project ya Bapak Ibu ya. Terkait tentang tema apa kemarin ya Miss? Oh iya, suara demokrasi, betul. Nah di sini kerjasamanya itu dalam bentuk apa sih? Biasanya dalam bentuk dukungan dan dalam kegiatan yang diselenggarakan sekolah. Jadi biasanya Bapak Ibu ini menjadi pengisi acara atau melakukan sosialisasi dan penyuluhan ke siswa-siswa alma. Lanjut. Nah, selanjutnya ada modal finansial. Nah, Bapak Ibu sudah tahu semuanya ya, karena kita bisa bergerak secepat ini dalam 8 tahun pertama kita, itu juga karena adanya modal finansial. Yang pertama ada biaya pendidikan siswa. Karena di awal ya sudah ada rinciannya seperti itu. Kemudian selanjutnya ada SPP siswa. Kemudian yang terakhir karena kita sekolah penggerak, jadi kita mendapatkan bantuan berupa bus belanja. Selanjutnya, nah ini ya Bapak Ibu modal agama dan budaya. Kita tergantung juga ada apa aja sih yang ada di SMA agama dan budayanya. Yang pertama ada pembiasaan keagamaan. Alhamdulillahnya bukan per hari ya. Biasanya kalau di sekolah negeri itu ada hari tertentu saja melakukan sholat Jumat dan tadarus. Tapi kalau di kita karena kita SD Islam terpadu, jadi full dari Senin sampai Jumat melakukan hal tersebut. Ada sholat Duha, ada tadarus, ada berkah, menguntung, juga di keputihan juga
pembiasaan-pembiasaan inilah yang kita lakukan untuk menunjang program sekolah dan memaksimalkan potensi siswa. Selanjutnya perawatan. Karena kita difasilitasi ada pendukung ya Bapak Ibu office boy, bukan berarti beliau sajalah yang bertanggung jawab, tapi kita semua, karena kita semua yang pakai, ya kita semua yang bertanggung jawab atas segala aset yang ada di lingkungan sekolah. Gitu. Marilah sama-sama saling mengingatkan kepada Bapak Ibu guru juga saling mengingatkan untuk anak-anak. Nah, cara penggunaannya bagaimana? Bertanggung jawablah jika meminjam, kemudian kembalikan kepada tempatnya semula, gitu ya. Jadi semuanya terawat oleh warga sekolah, bukan hanya orang tertentu. Gitu. Lanjut. Nah, harapannya kita semua sebagai user, pengguna, memanfaatkan dengan baik fasilitas yang disediakan oleh sekolah sesuai dengan fungsinya, tepat guna juga, kemudian dengan tujuan bermanfaat dan menunjang KBM sekolah. Selanjutnya, inventaris sekolah ini dijaga bersama ya Bapak Ibu, ya. Kemudian jika ada kendala laporkannya kemana? Boleh ke bapak-bapak yang bertanggung jawab atau ibu-ibu yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan tersebut. Gitu. Nah, jika ada kehilangan atau kerusakan, dikomunikasikan dengan baik bagaimana solusinya cari bersama untuk kemaslahatan bersama juga. Toh kalau barang-barangnya bagus, kita makainya juga optimal ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya ada kerusakan, oh bis mikrofonnya nanti butuh baterai, bilang sama yang bertanggung jawab, gitu ya. Nah, selanjutnya bertanggung jawab setelah penggunaan dan dikembalikan kembali ke tempat semula. Jadi biar gak panggil-panggilan biasanya ya. Oh tadi mau minjem ini dong Miss. Oh tadi dipakai sama bapak ini. Oh, berarti belum selesai penggunaannya, maka barangnya belum kembali ke tempat. Gitu kan ya logikanya. Jadi setelah penggunaan kembalikan ke tempat. Jika ada yang mau menggunakan kembali, jadi sudah ada barang di tempatnya semua. Selanjutnya saling mengingatkan tanpa atensi apapun. Jadi mohon Bapak Ibu semuanya, juga anak-anak nanti ya, kita ingatkan kembali, tidak ada atensi apapun. Maksudnya apa? Tidak ada maksud lain, hanya untuk menjaga aset sekolah saja. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi bukan karena A, bukan karena B, bukan dengan alasan yang lain, tapi dengan alasan saling mengingatkan, pun yang diingatkan tidak, kalau bisa tidak tersinggung gitu ya. Karena ini kan barang milik bersama, punya kita bersama, bukan aset pribadi, itu hal yang berbeda ya. Jadi saling mengingatkan saja ya Bapak Ibu. Kalau misalnya saya lalai, oh saya pinjam ini, Miss tolong dikembalikan ya. Oh iya Miss, maaf kemarin belum sempat mengembalikan, bisa seperti itu, gitu ya. Kemudian kegiatan positif kita dukung bersama, ya. Jadi kegiatan sekolah semua yang manfaatnya baik untuk siswa, ya sebisa mungkin kita dukung bersama. Jadi bukan hanya tanggung jawab A dan B saja. Gitu. Dan selanjutnya edukasi struktural tadi ya. Jadi kita di sini guru sebagai teladannya anak-anak, kita yang paling dilihat. Oh bapak itu seperti itu. Saya mau baik seperti bapak itu. Itu bisa jadi bagian yang luar biasa Bapak Ibu. Ya. Nah, salah satu lagi mungkin saya sampaikan di sini sekalian, bisa saat sholat Jumat, saat kegiatan hari Jumat pagi. Anak-anak kan diwajibkan bawa Yasin nih Bapak Ibu ya. Nah, sebisa mungkin kita saja mewajibkan anak-anak untuk membawa dan kita ikut masuk ke dalam masjidnya. Nah, alangkah baiknya gitu. Kita juga membawa Yasinnya, jadi sehingga anak-anak gurunya mewajibkan saja nih, tapi nggak bawa gitu ya. Meskipun kita sudah hafal Bapak Ibu, bukan berarti kita di sana nggak main-main atau ngobrol saja, tidak. Tapi untuk tadi teladannya yang dilihat sama anak-anak, sekolah memberikan teladan seperti ini, Bapak Ibu gurunya juga bawa loh, ikut baca loh gitu ya. Jadi biar dilihat sama anak-anaknya, Bapak Ibu gurunya ikut bawa juga, ikut membaca juga. Itu ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya, terima kasih banyak atas perhatiannya. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Semoga harapannya sukses selalu untuk kita semua, juga khususnya untuk SMA Islam Terpadu di masa ini dan masa depan.